Salam semangat, semangat belajar matematika bareng Bu Irin. Kali ini kita akan belajar mengenai persamaan linier satu variabel. Biasa disingkat P, L, S, V. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengubah masalah, biasanya soal cerita, ke dalam matematika berbentuk persamaan linier satu variabel. Yang kedua, mengidentifikasi persamaan linier satu variabel. Yang ketiga, menentukan nilai variabel dalam persamaan linier satu variabel. Jadi, 3 kemampuan ini harus kalian miliki setelah kalian selesai menonton video ini. Yang keempat dan kelima akan kita pelajari minggu depan. Daftar isi, ada PLSV, ada PTLSV. PLSV tadi persamaan linier satu variabel. Kalau PT per tidak samaan linier satu variabel. Ini persamaan, ini pertidaksamaan. Apakah ini kita akan pelajari minggu depan. Kita sekarang belajar persamaan linier satu variabel. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Tuh, ada 9 kalimat. Ada tentang sepeda, penjumlahan dengan ibu kota negara Indonesia, yaitu Jakarta. Yang pertama kalimatnya, kita disuruh cocokkan kalimat sebelah kiri dengan kalimat itu bernilai benarkah, bernilai salah, atau belum bisa kita nilai benar atau salahnya. Yang pertama, sepeda mempunyai 2 buah roda. Sepeda punya 2 buah roda? Ya, ini benar ya. Sepeda punya 2 buah roda. Jadi kalimatnya bernilai benar. Sepeda mempunyai 4 buah roda. Salah, sepeda itu biasanya hanya punya 2 ya, berarti salah. Sepeda mempunyai beberapa buah roda. Sepeda mempunyai beberapa buah roda. Bisa benar, bisa salah ini. Tapi nggak jelas karena pakai kata beberapa. Nah, beberapa ini kan menunjukkan ketidakjelasan. Beberapa, nggak tahu berapa angkanya. Nah, makanya ini masuk ke belum dapat dinilai kebenarannya. Oke, next. 9 tambah 2 sama dengan 11. 9 tambah 2 sama dengan 11, benar? Ya, benar. B tambah 5 sama dengan 20. Benar? Salah atau nggak bisa kita tentuin? Nggak bisa kita tentuin. Tergantung B-nya. Kalau B-nya diganti dengan angka 15, jadi benar ya. Tapi kalau B-nya diganti dengan angka 10, 10 tambah 5, bukan 20. Ah, ini berarti belum bisa nih kita nilai kebenarannya. Nah, 8 tambah 3 sama dengan 12. Benar? Salah atau belum bisa? 8 tambah 3, 11. Berarti bukan, ini salah. Berikut. Kota X adalah ibu kota negara Republik Indonesia. X-nya siapa dulu? Nggak jelas kalau kayak gini ya. Dibilang kota X. Kayak main tebak-tebakan. X-nya siapa dulu? Kalau Jakarta jadi benar. Kalau bukan Jakarta jadi salah. Berarti ini belum dapat dinilai kebenarannya. Indonesia termasuk negara Asia Timur. Salah, Indonesia itu Asia Tenggara. Indonesia beribu kota di Jakarta. Benar.
Nah, jadi kalimat ini ada 3 kalimat yang bernilai benar, 3 kalimat bernilai salah, dan 3 kalimat belum dapat dinilai kebenarannya. Oh, kalimat yang belum dapat dinilai kebenarannya biasanya disebut kalimat terbuka. Ya, kalimat yang belum dapat dinilai kebenarannya itu kalimat terbuka. Sepeda mempunyai beberapa buah roda. Ya, belum tahu roda yang dimaksud kalimat ini berapa roda. 2 roda kah? Atau 1 roda? Kan dia bilang beberapa. Masih istilahnya masih menggantung gitu. Kayak masih teka-teki. B tambah 5 sama dengan 20. Bisa benar, bisa salah ya. Tergantung B-nya diganti dengan apa. Sama seperti kotak X. Ini masih teka-teki. X-nya siapa yang dimaksud? Nah, kalimat-kalimat seperti ini disebut kalimat terbuka karena belum dapat dinilai kebenarannya. Berikut. Perhatikan ilustrasi berikut. Aida punya uang 10.000, 10.000. Nando punya uang 20.000. Kalau kita lihat nilai uang Aida dengan nilai uang Nando sama ya. Jadi bisa ditulis pakai sama dengan. Nah, tanda sama dengan ini artinya hubungan kedua keadaan bernilai sama. Keadaan uangnya Aida sebelah kiri dengan keadaan nilai uangnya Nando di sebelah kanan. Tanda sama dengan artinya sebelah kiri sama dengan sebelah kanan nilainya. Nah, kalimat-kalimat yang pakai tanda sama dengan ada 2. Ada yang namanya kesamaan, ada yang namanya persamaan. Nah, kesamaan itu apa? Kalimat yang memuat hubungan sama dengan, yang punya tanda sama dengan. Ini si kesamaan. Nah, persamaan apa? Nah, kalimat terbuka yang memuat hubungan sama dengan. Maaf. Sama-sama memuat hubungan sama dengan. Tapi bedanya kalau kesamaan itu kalimat yang memuat hubungan sama dengan. Nah, kalimatnya ini memuat hubungan sama dengan. Kalau persamaan kalimat terbuka. Kalau terbuka berarti yang tadi ya, yang belum bisa kita tentukan kebenarannya. Coba kita cek. Di contoh-contoh kalimat kita yang tadi, yang ini, yang mana yang namanya kesamaan? Kesamaan itu kalimat yang memuat tanda sama dengan. Sama dengannya ada 3 nih. Apakah 3-3-nya ini adalah kesamaan? Ya, kesamaan itu yang ini. Ya, ini kalimat. Kalimatnya bernilai benar. Sama ini. Ini adalah kesamaan. Tapi kalau kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan, ini kan kalimat terbuka. Ini baru persamaan. Jadi, yang ini kesamaan, sedangkan yang hijau nih, B plus 5 ini adalah persamaan. Ini persamaan, yang kedua ini adalah kesamaan. Beda ya, kalau persamaan itu kalimat terbuka, kalau kesamaan ya kalimat. Kalimat itu bisa bernilai benar atau bisa bernilai salah dan punya tanda sama dengan. Itulah persamaan.
Tapi buat apa sih kita belajar persamaan? Karena kita mau belajar persamaan linier satu variabel. Nah, ini katanya persamaan linier satu variabel. Kita identifikasi dulu ciri-cirinya. Yang pertama, persamaan. Tadi kita udah tahu ya. Persamaan itu adalah kalimat terbuka. Ini termasuk kalimat terbuka. Yang punya tanda sama dengan. Berarti ini patokannya ini. Tanda sama dengan. Jadi kalimatnya harus punya tanda sama dengan. Dan kalimat terbuka. Terus, dia harus punya satu variabel. Satu variabel artinya hurufnya ada satu, si X. Nih, hurufnya X. Satu variabel. Yang ketiga, syarat ketiga, pangkat X adalah 1. Pangkat mana? Ini X punya pangkat nggak? Punya di sini nih. Ingat loh, bilangan dalam matematika ada yang nggak pernah tertulis. Nah, yang nggak tertulis ini nilainya 1. Kalau kamu nggak kelihatan mana pangkatnya, ini ada, tapi nilainya 1. Nah, nih, jadi syaratnya ada 3. Persamaan, linier, satu variabel. Persamaan ini harus punya tanda sama dengan. Linier, satu variabel, hurufnya 1, X. Kalau linier, pangkat si huruf ada 1. Makanya persamaan linier satu variabel. Coba contoh lain. Katanya ini PLS. Oke, pakai sama dengan? Ya. Punya satu variabel. Variabelnya apa aja? A. Ya, pangkatnya si A ada. Ini nggak ditulis, berarti ada angka 1 di sini. Oke, terpenuhi 3 syarat. Yang kedua, persamaan. Nih, ini katanya PLSP. Persamaan, ada sama dengan? Ya, benar. Satu variabel, hurufnya ada 1. Walaupun ini tertulis 2 kali, tapi huruf apa yang ditulis 2 kali? Huruf B. Ya, hurufnya cuma 1. Huruf apa? Huruf B. Nggak ada huruf lain. Berarti ini tetap dibilang persamaan satu variabel. Ini linier nggak? Linier, ya ini lihat. B-nya pangkat nggak ada. Berarti 1. B ini nggak tertulis juga 1. Berarti sama. Berarti dia adalah persamaan linier satu variabel. Ya. Coba contoh yang bukan gimana sih, Bu? Biar bisa kita bandingin. Oh, ini P dengan Q. Oh, ini persamaan ada ya, sama dengan ya. Berarti ini persamaan. Tapi ini variabelnya ada P, ada huruf P, ada huruf Q. P sama Q. Ada 2 tuh. P dengan Q. 2 variabel. Berarti bukan ya, jelas. Karena kita harus satu variabel. Yang kedua, persamaan pakai sama dengan. Benar, persamaan. Lanjut syarat berikutnya. Satu variabel, huruf apa yang kamu lihat di soal ini? Huruf Y. Gitu ya? Nggak ada huruf lain kan? Benar, satu variabel. Oh, sekarang lihat pangkatnya. Apakah si Y punya pangkat? Oh ya, ini Y ini dia punya pangkat 2. Berarti ini bukan PLSV. Karena si Y-nya punya pangkat 2. Tapi ini termasuk persamaan satu variabel. Karena hurufnya cuma ada 1, yaitu Y saja. Oke, cukup dipahami ya. Ingat, syarat PLSP ada 3. Persamaan. Satu variabel dengan pangkat X adalah 1. Oke, sekarang gimana caranya? Nih tujuan kita yang pertama. Merubah kalimat berikut menjadi PLSP. Nah, nih. Jumlah
suatu bilangan n itu belum tahu ya nilainya berapa, dan 7 adalah 15. Ini gampang, kalau dengar kata adalah, ini sama dengan 15. Jumlah n, jumlah diapain? Jumlah ditambah, berarti n ditambah dengan 7 sama dengan 15. Jadi kalimat matematikanya begini. N plus 7 sama dengan 15. Soal berikut. Selisih. Kalau dengar kata selisih diapain? Dikurang. Oh, ini dulu. Selisih bilangan Y dan 7 adalah 3. Adalahnya sama dengan adalah 3. Selisih bilangan Y dan 7 berarti Y dikurang 7. Nah, selisih bilangan Y adalah 7. Bilangan Y dan 7 adalah 3. Berarti Y dikurang 7 sama dengan 3. Ini kalimatnya untuk kalimat yang nomor 2. Nah, sekarang hasil kali bilangan K dan 5 adalah 30. Berarti K dengan 5 dikali ya, adalah ini berarti sama dengan 30. K dikali dengan 5. Kan hasil kali. Atau bisa juga kita tulis begini. K kali sama 5 jadinya 5K sama dengan 30. Nah, seperti ini boleh, tapi seperti ini biasanya yang kita lihat ya, 5K sama dengan 30. Nih. Dua-duanya benar ya. 11 adalah, adalahnya di depan. Berarti nulisnya gini ya. 11 dulu di depan, baru sama dengan 11 adalah hasil bagi. Berarti M dibagi sama 6. Kan hasil bagi M dengan 6. Nah, usahakan kalau ditulis begini, pakai dan, pakai dengan, itu nulisnya urutannya harus benar ya. M dulu baru 6. K dulu baru 5, Y dulu baru 7, N dulu baru 7. Ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Kecuali menggunakan kata dari. Nah, tapi itu nanti dulu, kalian pelajarin ini dulu. 11 sama dengan M bagi 6. Atau bisa juga ditulis begini. Kan ini sama ya, ibu balik juga boleh ya. Berarti M dibagi. Kalau dibagi kemarin ibu ajarin nulisnya kayak gini. Per 6. Boleh juga gitu. Sama dengan 11. Bisa ditulis dengan M.26 atau M per 6 sama dengan 11. Dua-duanya benar. Ini tujuan kemampuan kalian yang pertama. Dipahami dan ibu yakin kalian pasti bisa. Berikut, cara penyelesaian PLSV. Ada 2 metode yang akan ibu ajar. Pertama substitusi, yang kedua bentuk setara. Kita coba dengan substitusi dulu. Tentukan penyelesaian setiap persamaan berikut. 2A ditambah 1 sama dengan 7. Berapakah nilai A-nya? Ini masih teka-teki, kalian harus cari A-nya berapa. Dengan cara substitusi, kita misalin A-nya. Kita coba angka 1 dulu. A sama dengan 1. Jadi si A diganti dengan angka 1. Nah, coba dilihat caranya. 2A, kan ini 2A ya. A-nya diganti dengan 1. Satunya dari sini. Masukin, dikurungin. Tambah 1 sama dengan 7. Tetap ditulis semua.
Berikutnya tinggal dihitung. Ingat kalau ada kurung begini artinya dikali. Jadi 2 dikali sama 1. 2 kali 1, 2. Tambah 1 sama dengan 7. 2 tambah 1, 3 sama dengan 7. Benar nggak kalimatnya? 3 sama dengan 7. Ini nggak seimbang ya. Ingat, kanan dan kirinya harus sama. Seperti Aida sama Nando. Ini nggak sama. Berarti ini salah. Berarti jawabannya bukan A sama dengan 1. Tapi ini 3 sama 7 bentar lagi ya. Coba kita rubah. A sama dengan 2. A sama dengan 2. Tadi kan 1 kita tambahin. 1 lagi A sama dengan 2. Maka A sama dengan 2 berarti A-nya diganti dengan 2. Masukin angka 2. 2 kali 2. Ingat nih, kalau ketemu kurung ini dikali. 2 kali 2, 4. Tambah 1 sama dengan 7. Oke. 4 tambah 1, 5. 5 sama dengan 7. Belum seimbang. Ini masih salah. Oh, lihat nih 3. Terus kalau kita ganti 2, dia jadi 5. Makin mendekati 7 ya. Kita tambah lagi. Jangan-jangan jawabannya A sama dengan 3. Jika 2 masukin A. Kan 2A. Ingat nih. 2A. 2A. Kita mau coba A sama dengan 3. Berarti masukin A-nya. Caranya dikurungin si 3-nya ini. 2 kali 3. 6. Ditambah dengan 1 sama dengan 7. 6 tambah 1, 7. 7 sama dengan 7. Wah, jadi sama posisi kanan dan kirinya. Berarti jawabannya, penyelesaiannya adalah A sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya yang ini. Karena ketika kita masukin A-nya dengan nilai 3, jawabannya jadi seimbang. Jadi benar, jadi sama kanan dan kirinya. Mudah ya? Oke, kita lanjut. Nih kalau soalnya kayak gini nih. B-nya ada 2. Oke. Kita coba dulu pakai 1. B sama dengan 1. Masukin 8B, kan 8B. B-nya masukin angka 1. Satunya dari sini. Kurang 2 sama dengan 5. Masukin si B. 1 dikurang 5. Ingat ini dikali ya nak. 8 kali 1, 5 kali 1. Bentar saya hapus dulu biar nggak bingung. 8 kali 1. Ini 8 kali 1. Ini 5 kali 1. 8 kali 1, 8. Dikurang 2. 5 kali 1, 5. Dikurang 5. Kita hitung. 8 kurang 2, 6. 5 kurang 5, 0. Beda nih kanan sama kirinya. Berarti jawabannya bukan si 1. Kita coba 2 ya. Oke, ingat. 8. 8 kali 2. 16. Ini juga 5 kali 2. 10 dikurang 5. 16 kurang 2. 14. 10 kurang 5, 5. Tunggu deh, coba kalian teliti. Ini 6 ke 0 jaraknya ada? Jaraknya 6, ya kan? 14 ke 5 jaraknya 9. Jaraknya tambah jauh. Kalau angkanya kita tambah. Coba nih, dari angka 1 kita ganti pakai 0. B sama dengan 0. Soalnya kalau kita tambah nanti jadi 3, tambah jauh lagi jaraknya. Nggak ketemu. Sedangkan kita mau nilainya harus sama. Oh, kita ganti jadi 0. Diganti dengan B. B-nya ganti dengan angka 0. Ini dikali. Ini juga dikali.
8 kali 0, 0 kurang 2. 5 kali 0 juga 0, kurang 5. 0 kurang 2, negatif 2. Ini negatif 5. Masih beda. Tapi jaraknya makin deket ya. Negatif 2 ke 5 kan 3. Wah, jangan-jangan jawabannya sebelum 0, min 1. Coba, makin lama makin deket. Ini jaraknya 6. Ini jaraknya ada 6. Ini 9, tambah jauh kan? Ini jaraknya 3. Oh, kita coba ininya kita ganti lagi. Jadi negatif 1. Maka, ya diganti ya, seperti tadi. Setiap udah huruf B, diganti. Nah, 8 dikurang 1, dikali negatif 1. 5 dikali negatif 1. Hasilnya negatif 8 dikurang 2. Negatif 5 dikurang 5. Negatif 8 kurang 2, negatif 10. Negatif 5 dikurang 5, negatif 10. Sama, kanan kirinya negatif 10. Ya, berarti penyelesaiannya adalah B min 1. Jadi penyelesaiannya adalah B min 1. B sama dengan min 1. Ini untuk metode substitusi. Tadi ada 2 metode katanya. Yang satu lagi bentuk setara. Gimana sih caranya? Jadi kalian nanti saat mengerjakan boleh menggunakan substitusi, boleh juga menggunakan bentuk setara. 2A tambah 1 sama dengan 7. Gitu ya? Kita kan mau cari nilai A. Kayak tadi ya, penyelesaian itu berbentuk A sama dengan titik-titik. Nggak tahu berapa titik-titiknya. Kita mau cari titik-titiknya berapa. Berarti A ini harus sendirian. Nah, yang harus kita hilangkan pertama itu yang plus 1. Plus 1. Nah, plus 1 cara ngilanginnya gimana? Cara ngilanginnya kita kasih lawannya. Plus lawannya min. Min 1. Tapi ingat, namanya aja bentuk setara. Berarti kalau sebelah kiri, patokannya sama dengan ya. Sebelah kirinya dikasih min 1, sebelah kanannya juga dikasih min 1. Plus 1 kurang 1 ini jadi habis kan kita hilangin. Kasih lawannya. Sisanya 2A sama dengan berapa? Ini kalian hitung. 7 kurang 1. 6. Itu ya. 7 kurang 1 itu 6. Terus 2A. Gimana cara ngilanginnya? Apa hubungannya 2 dengan A? Kalian ingat tadi yang K kali 5 sama dengan, bisa kita rubah 5K. Artinya kali nih, 5 sama K hubungannya kali. Kalau kali berarti lawannya bagi. Nah udah, kita bagi. Ingat kalau bagi ibu sukanya nulisnya per 2. Kiri kasih bagi 2, kanan juga kasih bagi 2. 2 bagi 2, coret. Sisa siapa? A. Sama dengan 6 bagi 2, 3. Jadi A-nya bernilai 3 penyelesaiannya. Oke, lanjut soal berikut. 8B min 2 sama dengan 5B min 5. Itu ya? Tapi kan kita mau cari B sama dengan. B-nya cuma 1 nih. Ya, berarti ini harus ada yang kita ilangin salah satu. Karena ini ada 2. Ya, berarti siapa yang harus kita hilangin? Yang B-nya paling kecil. 8B sama 5B yang paling kecil? 5B. 5B tandanya positif ya. Berarti kita harus kasih negatif. Negatif 5. B. Harus ada B-nya. Kan ini yang mau dihilangin. Kiri kasih, kanan juga. Min 5B. Ini habis ya. Coret. Ini di sebelah kiri ada temennya.
8B kurang 5B. Jadinya 3B min 2 sama dengan min 5. Perhatikan baik-baik. Ya, ini bisa dikurangi karena sejenis. Kemudian, nah ini seperti tadi. B-nya mau sendiri, udah satu, udah sendirian ya. Siapa yang mau kita hilangin? Sekarang kita hilangin si min 2. Min 2 kalau kita mau hilangin, kita harus kasih positif 2. Gitu ya. Kiri kasih, kanan juga kasih positif. Kiri dikasih positif 2, kanan juga dikasih positif 2. Berarti ini hilang ya. Kalau kiri dikasih positif 2, berarti kanan juga dikasih positif 2. Berarti ini hilang, habis. Sisa siapa? 3B sama dengan min 5 tambah 2. Oh, min 3. Nah, sekarang kita mau hilangin siapa? Kita mau hilangin si B3. Ya, kita mau hilangin 3. Kan B-nya mau sendirian. Ingat ini hubungannya kali, jadi dibagi. Kiri dibagi 3, kanan dibagi 3. Habis. Sisa B sama dengan min 3 dibagi 3. Min 1. Selesai. Jadi B sama dengan min 1 penyelesaiannya. Ya, kalian harus yakin kalau kalian pasti bisa ngerjain soal begini. Semangat ya anak-anak. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Persiapkan diri kalian ya untuk tugas berikut. Terus jangan lupa tetap lakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye.